Welcome to my guys. Kali ini aku ada di hutan karet gitu kan. Dimana-mana karet. Istilahnya nggak tahu hutan karet atau kebun karet yang bener. Ya intinya di karet-karetan. Dan aku lagi pakai Detroit. Kali ini aku mau cerita hal-hal yang lain. Sepedaku yang road bike, yang premium, Pacific Premium tuh. Ya sebelum jadi premium sih, handle brake-nya dol. Bahasanya dol tuh apa ya? Pokoknya jebol lah. Kan aku kan pakai road bike itu kan aku nggak pakai drifter. Aku pakai brake sama shifter yang terpisah. Terus shifternya itu juga bukan shifter road bike. Dia pakai shifter MTB. Jadi intinya aku nggak pakai drifter road bike, tapi aku pakai shifter MTB dan juga brake. Ya kalau brake-nya pasti brake road bike, nggak mungkin brake MTB dipasang di drop bar. Ya mungkin bisa tapi masangnya susah kayak gitu. Nah di bagian brake-nya itu, handle brake-nya itu dol, kabelnya dol. Maksudnya dol tuh gimana? Ya penahan buat kabelnya itu yang ada di brake-nya itu loss, dia bolongannya tambah gede. Dan dia nggak bisa nahan kabel remnya, outer kabel remnya, karena kan harusnya di handle brake itu yang masuk tuh cuman inner kabel di brake atau kawat remnya, bukan kabel rem yang outernya, yang outer kabel, tapi yang inner kabel harusnya. Tapi dia malah yang outer kabelnya bisa masuk lagi karena dia dol, handle brake-nya dol. Kenapa bisa dol? Karena handle brake yang aku punya itu handle brake plastik. Aku juga baru nyadar yang aku punya itu plastik, karena yang aku tahu itu aku kira itu besi. Nah itu yang besi itu bagian tuasnya aja. Yang besi maksudnya aluminium sih, bukan besi, itu alloy. Itu bagian tuasnya aja, tapi bracketnya yang nempel di drop bar itu plastik. Terutama khususnya yang buat nahan kabelnya, kabel remnya. Kayak gitu. Terus pas aku baru nyadar plastik, aku akalin gimana supaya kabelnya itu bisa ketahan. Jadi pernah aku ganjel make beberapa alat. Sempat aku ganjel make ujung pulpen, bukan tutup pulpennya tapi ujung pulpennya. Nah aku cari ujung pulpennya yang besi. Kan pulpen kan ada yang besi, ada yang plastik. Nah aku pakai ujung pulpen itu, terus tetap dol juga, pecah, nggak kuat. Entah ujung pulpennya ya kurang kuat apa gimana. Ya kurang kuat berarti intinya ujung pulpennya. Habis itu aku pernah juga ganjel make puteran RD. Jadi aku pernah punya RD yang patah, habis itu masih kusimpen. Nah jadi kan nggak bisa dipakai lagi RD-nya, tapi puterannya masih bagus. Nah lubang puterannya itu ku lepas, yang besinya aja. Itu kan lebih kuat dari ujung pulpen kan. Nah itu itu ku pakai juga buat ganjelin bracket handle-nya, handle remnya, handle brake-nya. Terus aku ragu nih, kayaknya nanti bakal jebol juga. Entah nanti yang kalah bracketnya, karena bracketnya kan plastik kan. Entah yang kalah bisa bracketnya, atau puteran RD-nya jebol juga, dol juga. Sama kayak ujung pulpen, tutup pulpen yang aku pakai. Ujung pulpen kok tutup pulpen. Kayak gitu. Terus aku mikir, apa aku harus ganti handle brake aja ya? Aku ganti handle brake, aku cari di toko-toko, entah toko ungu, toko oranye, toko hijau. Aku cari, aku nemunya drifter. Aku nggak ada kayak nemu yang brake set aja. Kalau aku emang pengennya nyarinya yang brake set aja, aku nggak mau yang drifter. Ya adalah alasannya sendiri, nanti aku ceritain kenapa aku lebih suka brake set daripada drifter. Brake set aja daripada drifter, karena kan road bike kan emang biasanya kan road bike zaman sekarang rata-rata pakai drifter. Udah jarang banget road bike yang brake set sama shifternya kepisah kayak MTB. Aku cari adanya yang drifter yang besi, yang bracketnya besi. Kalau yang brake aja, yang kayak aku punya, itu rata-rata semua plastik. Beberapa toko aku nemu yang besi, brake aja besi. Cuma dia modelnya itu model jadul. Aku sebenarnya nggak masalah sama model jadulnya, tapi kayak jalur kabelnya itu lewat atas dia nggak lewat belakang. Jadi nggak ketutupan. Kalau misalkan dipasang tuh nggak ketutupan sama bar tape. Dia nggak bisa ditutupin sama bar tape karena kabelnya ke atas. Nanti aku lihat pakai ilustrasi, kan aku beritahu kayak gitu. Jadi aku mikir, beli apa enggak ya. Terus aku langsung kepikiran sama FD. Ya konten yang aku bahas kemarin FD kan. Nah FD itu kan nggak punya penahan juga, nggak kayak RD ataupun kaliper. Dan dia yang nahannya itu adalah frame itu sendiri. Aku kepikiran, apa aku nggak usah beli handle brake aja ya? Kenapa nggak drop barnya aja yang aku bolongin? Jadi jalurnya tuh aku panjangin. Handle brake-nya itu nggak punya penahan beneran. Terus stang dropbarnya akhirnya aku bor. Stang dropbarnya aku bor, yang bikin itu rapi seperti itu. Stang dropbarnya aku bor. Jadi jalur kabelnya juga berbeda daripada jalur kabel handle brake yang lainnya. Akhirnya handle brake-ku bisa dipakai lagi. Walaupun bentukannya juga jadi nggak rapi karena dia itu keluar ke
keluar ke belakang gitu. Sebenarnya sempat aku rapiin mau ku anuin ke depan karena arah ke depan tuh lebih familiar daripada ke belakang ya kan. Tapi kayak nyangkut gitu karena terlalu banyak belokan kabelnya. Jadi mau nggak mau aku losin ke belakang aja. Ya aku mikir utamakan fungsi bukan gengsi gitu. Jadi biarin kabel di road bike aku nggak rapi. Yang penting brake setnya bisa bekerja. Kayak gitu. Mantap.